Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Nurul Aska dengan NIM 1907016054 akan membahas mengenai latar belakang pendidikan ARBK dan pendidikan inklusi. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai pendidikan ARBK dan pendidikan inklusi, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, tidak terkecuali bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dasar hukum mengenai sistem pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 5 Ayat 1 tertulis bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan yang khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki hambatan, kelainan, dan atau memiliki kemampuan potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya dalam pelayanan pendidikan. Sejalan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun dalam Peraturan Mendiknas Nomor 70 Tahun 2009 menyatakan tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Prastiono 2013. Hak pendidikan bagi anak penyandang kelainan atau keturunan ditetapkan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangatlah berarti bagi anak berkebutuhan khusus karena memberi landasan yang kuat bahwa anak berkelainan perlu mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana yang diperoleh anak normal lainnya dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada anak berkebutuhan khusus tentu bukanlah hal yang mudah. Pengajar seringkali menghadapi masalah seperti perilaku siswa yang tidak sesuai dengan norma sosial, terutama pada remaja yang memasuki masa pubertas. Beberapa perilaku siswa yang sering tampak adalah menyentuh bagian pribadi pengajar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait seksual seperti masturbasi, pacaran, dan menggunakan pakaian minim, dan hal-hal yang berbau pornografi. Selain itu, para orang tua juga mengeluhkan bahwa anak mereka seringkali menyentuh bagian pribadi mereka di depan kelas, menurut ketika diminta mencium lawan jenisnya dan tidak malu keluar dari kamar mandi tanpa mengenakan pakaian. Adanya periode pubertas pada remaja berkebutuhan khusus seringkali menimbulkan masalah yang tidak sesuai dengan norma sosial. Oleh karena itu, The National Dissemination Center for Children with Disabilities mengidentifikasikan masalah sosial yang terjadi pada remaja menjadi dua, yaitu public-private errors dan stranger-friend errors. Public-private errors ditunjukkan dengan menyentuh organ-organ vital atau alat kelamin, memainkan alat kelamin untuk mencapai kepuasan di tempat umum, membuka baju atau celana di tempat umum, menyentuh orang lain secara sembarangan, mengangkat rok, dan memeluk orang lain secara mendadak. Remaja berkebutuhan khusus tipe ini cenderung memainkan alat kelamin untuk mencapai kepuasan di tempat umum, menunjukkan perilaku seksual yang kurang pantas terhadap orang lain, dan kebanyakan dari mereka melakukan masturbasi dengan cara yang berlebihan dan cenderung menyakiti diri sendiri. Kemudian stranger friend errors ditunjukkan dengan perilaku mencium atau memeluk orang lain. Perilaku ini dapat menimbulkan permasalahan, yaitu menempatkan mereka pada situasi yang beresiko seperti eksplorasi seksual atau masalah. Namun begitu, dari hasil penelitian diketahui bahwa lulusan dan siswa yang memiliki kelainan yang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa
belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan masa pendidikannya selama 12 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari kemandirian anak, banyak pekerjaan yang masih harus dibantu oleh orang tuanya, bahkan untuk memelihara dirinya sendiri. Atmaja 2017. Sedangkan tujuan dari sekolah luar biasa adalah untuk mengasah kemampuan dan melatih anak agar pada kehidupan mendatang tidak bergantung pada orang lain dan dapat beradaptasi dengan kehidupan sekitarnya. Dengan mempertimbangkan tidak adanya perkembangan yang signifikan pada sekolah luar biasa, maka dibentuk pendidikan yang bersifat inklusif. Pendidikan inklusif ini lahir karena adanya keyakinan bahwa setiap anak, baik yang mengalami gangguan perkembangan fisik, mental, maupun cerdas atau memiliki bakat istimewa, berhak untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya anak normal. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersifat inklusif dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada ARBK untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini, UNESCO juga merasa bertanggung jawab terhadap konstitusinya untuk mengatur kerjasama antar bangsa guna memajukan kesamaan kesempatan dalam pendidikan. Berbagai deklarasi internasional juga menuntut agar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bersifat inklusif, sehingga sistem pendidikan yang memisahkan individu dan komunitasnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan begitu dapat diartikan secara garis besar bahwa anak-anak yang normal maupun yang dinilai memiliki kebutuhan khusus sudah selayaknya dididik bersama-sama dalam sebuah keragaman yang ada di dalamnya. Berikutnya, pengertian pendidikan inklusif sendiri merupakan konsep pendidikan yang menekankan pada persamaan dan tidak memandang latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik dan mental, menurut Ilahi 2013. Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang memberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler tanpa terkecuali, tidak memandang kelainan penyandang, ras, atau karakteristik lainnya. Dengan demikian, adanya pendidikan inklusif berpotensi dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dengan segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus. Keuntungan dari pendidikan inklusif yaitu semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus dapat saling berinteraksi dengan normal sesuai tuntutan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Dan dalam penerapannya tentu terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh pihak sekolah, yaitu dengan melakukan berbagai penyesuaian mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan atau kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Kemudian pendidikan inklusif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah, utamanya yang berkebutuhan khusus, dan dalam waktu yang sama dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pendidikan inklusif, siswa tidak hanya mengajar kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu, mereka juga belajar mengenai kehidupan itu sendiri. Prinsip dasar dalam pendidikan inklusif adalah semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa memandang keterbatasan dan kondisi yang dimiliki oleh anak tersebut. Dengan kebersamaan ini, anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan anak normal. Hal tersebut dapat memberikan dampak yang positif pada perkembangan anak, di mana anak yang berkebutuhan khusus merasa diri mereka sama seperti anak normal lainnya karena berada di lingkungan yang sama. Selain itu, pendidikan inklusif juga memiliki tujuan, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas layaknya anak normal agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara optimal. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa memahaminya dengan mudah.
Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.